Hai guys, balik lagi bareng gue di sini. Sebelumnya gue mau bertepuk tangan terlebih dahulu untuk film KKN di Desa Penari. Jujur baru kali ini gue nonton film horor Indonesia yang benar-benar merasa kalau ini tuh film keren banget guys. Di antara film horor Indonesia yang lain, menurut Mimin ini sih yang terbaik. Bukan lebay guys, tapi ini pendapat Mimin saja. Ternyata nggak perlu efek CGI yang canggih, namun dengan jalan cerita yang mengalir, membuat gue pribadi yang nonton terbawa kepada suasana filmnya. Selain itu gue juga salut kepada Ed Simpleman yang sudah membuat cerita KKN di Desa Penari, yang konon katanya kalau ini adalah sebuah cerita kisah nyata, ditambah eksekusi dalam pembuatan filmnya yang pas banget. Nah guys, di sini gue kembali akan menceritakannya buat kalian. Tentunya cerita film dari versi AF Horror ya. Kalian tahulah kalau suara gue sendiri adalah suara paling horor. Oke guys, kita langsung saja ke cerita filmnya. Di sebuah pedesaan terpencil di Tanah Jawa, tahun 2009 dengan tempat kejadian yang disamarkan. Saat itu Nur bersama Ayu dan juga kakaknya Ayu berhenti di persimpangan jalan. Nur yang turun terlebih dahulu sempat melihat ada seorang kakek-kakek. Nur yang merasa terheran dengan tatapan si kakek yang terus saja menatap tajam kepada dirinya. Saat itu Ayu melihat Nur yang malah bengong lalu menegurnya. Mereka bertiga akan menuju ke sebuah desa terpencil yang dimana desa tersebut berada di tengah-tengah hutan. Dan untuk menuju ke tempat tujuan hanya bisa dilalui dengan jalan setapak atau bisa juga dengan menggunakan sepeda motor. Nur yang masih penasaran sempat melihat ke arah si kakek tadi berada. Namun ternyata si kakek itu sudah tidak ada lagi di sana. Tujuan mereka bertiga ke desa itu hanya untuk sekedar melihat dan meminta izin kepada kepala desa di sana untuk melakukan kegiatan KKN di desa tersebut. Singkatnya sampailah mereka ke tempat tujuan, yang ternyata kedatangan mereka sudah ditunggu oleh Pak Prabu sebagai kepala desa di sana. Pak Prabu sendiri dengan kakaknya Ayu sudah saling kenal. Setelah memperkenalkan diri, Pak Prabu lalu mengajak mereka ke rumah. Nur yang baru pertama kali datang ke desa tersebut seperti orang kebingungan. Bagi Nur sendiri, auranya terasa berbeda karena memang di sana banyak ditemukan sesajen yang disimpan hampir di setiap tempat. Mengetahui maksud dan tujuan mereka datang ke sana, sebenarnya Pak Prabu sendiri awalnya tidak memberikan izin untuk para mahasiswa melakukan kegiatan KKN di desanya. Namun saat itu Ayu langsung berbicara kepada Pak Prabu, memohon untuk mengizinkan mereka melakukan KKN. Karena kedatangan mereka justru akan membantu warga di sekitar daerah tersebut. Bukan tanpa alasan Pak Prabu melarang mereka untuk melakukan kegiatan. Pak Prabu sebagai kepala desa tahu betul kondisi keadaan di desanya. Tapi dengan penuh pertimbangan, apalagi Ayu juga sudah berjanji tidak akan membuat masalah. Dan akhirnya Pak Prabu pun mengizinkan mereka untuk melakukan kegiatan KKN di sana. Pak Prabu lalu mengajak mereka memperlihatkan beberapa tempat bersejarah. Sebuah kolam yang dimana dulunya itu adalah tempat para penari mandi. Namun kini para penari sudah tidak ada lagi. Warga merubah kolam tersebut menjadi sumber air untuk kebutuhan warga sekitar. Di saat mereka sedang berdiskusi, lagi-lagi Nur merasa ada yang aneh pada dirinya. Pundak Nur yang terasa berat seperti ada beban yang menimpa dirinya. Dan tiba-tiba Nur melihat ada sesosok makhluk aneh di balik pepohonan. Beberapa minggu kemudian, mereka kembali dengan membawa rombongan para mahasiswa lainnya. Selain Nur dan Ayu, mereka adalah Bima, Widya, Wahyu, dan Anton. Mereka berenam yang akan melakukan KKN di Desa Penari. Untuk menuju ke tempat tujuan, mereka menggunakan sepeda motor. Dan saat di perjalanan, Widya yang berada di posisi paling belakang. Saat itu, dia mendengar ada suara gamelan, yang padahal mereka berada di tengah-tengah hutan tanpa ada rumah ataupun orang lain di sana. Melihat ke area sekitaran hutan, tak sengaja Widya melihat ada seorang wanita dengan berpakaian adat Jawa seperti seorang sinden berdiri menatap ke arah Widya. Pak Prabu, Bayu, apa kabar Pak? Apik. Perjalanan Sesampainya di desa, Pak Prabu lalu mengajak mereka semua ke rumah sambil memperkenalkan kehidupan warga di desa tersebut. Desa Penari benar-benar desa yang terpencil, bahkan pada saat itu listrik pun belum ada. Widya sempat menanyakan kepada Pak Prabu kalau tadi saat di perjalanan dia mendengar ada suara gamelan. Pak Prabu yang mendengar pengakuan Widya, seketika raut mukanya langsung berubah. Ayu bersama yang lainnya pun merasa terheran karena selama tadi di perjalanan mereka tidak ada yang mendengar ada suara gamelan. Untuk mencairkan suasana, Pak Prabu menganggap mungkin itu hanya pendengaran Dewi Widya saja.
untuk sementara para wanita akan tinggal di rumahnya Bu Sundari. Sedangkan untuk kaum laki-laki akan tinggal di posyandu yang sudah disiapkan oleh Pak Prabu. Malam pun tiba. Widya, Ayu, dan Nur yang tidur bersama dalam satu ranjang. Widya yang tidak bisa tidur pada malam itu. Seketika ada perasaan takut yang tiba-tiba dia rasakan. Dan saat dia melihat ke arah Nur, Widya melihat ada bayangan hitam yang duduk persis di dekat Nur yang sedang tertidur. Widya mencoba untuk tidak panik, berusaha untuk kembali menidurkan dirinya. Saat itu dia hanya bisa menangis menahan rasa ketakutannya sambil membalikkan tubuhnya ke arah berlawanan. Terlihat ada tangan yang membelai ke kepalanya Nur, yang ternyata itu adalah sesosok nenek tua. Seperti yang kita tahu guys, kalau si nenek tua itu adalah jin penjaga yang selalu menyertai kemanapun Nur pergi. Di keesokan harinya, Pak Prabu lalu membawa mereka untuk berkeliling desa di tempat mana saja yang mungkin bisa dieksplor oleh para mahasiswa. Pak Prabu juga menjelaskan kalau warga desa masih menganut kepercayaan kuno, masih melakukan tata cara ritual memberikan sesajen kepada para leluhur. Di antara mereka hanya Nur yang selalu terlihat murung. Dan saat itu dia melihat kembali sesosok hitam besar dengan mata merah menatap ke arahnya. Desa Penari memang salah satu desa paling aneh guys. Setiap kuburan di sana batu nisannya yang ditutupi oleh kain hitam. Pak Prabu menjelaskan kalau itu hanya sebagai pertanda kalau kuburan tersebut belum genap berusia 10 tahun. Nur yang dari awal selalu terlihat murung hingga akhirnya dia yang tiba-tiba hampir pingsan. Bima yang sebagai sahabatnya yang akan mengantarkan Nur kembali ke rumah Bu Sundari. Sedangkan yang lainnya tetap melanjutkan kegiatan KKN bersama Pak Prabu. Di salah satu penghujung desa, Widya melihat ada sebuah gapura. Pak Prabu menjelaskan kalau gapura itu sebagai pembatas antara warga desa dan jalan menuju ke hutan. Di sini Pak Prabu sangat mewanti-wanti kepada mereka semuanya agar mereka tidak mendekati gapura tersebut, apalagi jika sampai nekat masuk ke dalam hutan. Karena di dalam hutan itu ada sebuah tempat sakral. Warga setempat menyebutnya Tapak Tilas, dan itu bukan wilayah bagi warga desa. Nur yang tiba-tiba berada di dalam hutan. Dia melihat sosok genderuwo yang belakangan ini selalu menampakkan diri kepadanya. Dia terus berusaha berlari untuk menghindar. Namun ternyata itu hanyalah sebuah mimpi buruk saja. Dalam perbincangan mereka di meja makan, ternyata diketahui kalau Ayu ini ada perasaan suka terhadap Bima. Terang-terangan, Ayu menanyakan kepada Nur soal Bima apakah dia masih jomblo. Itulah salah satu alasan kenapa Ayu memilih proker berdua saja bersama Bima tadi siang. Pagi itu, Nur dan Widya yang akan mandi. Karena memang rumah warga di sana, kamar mandinya yang terpisah sendiri. Mereka yang melihat kamar mandinya sedikit agak ragu. Mereka pun bergantian saling menjaga. Nur terlebih dahulu yang akan mandi. Di dalam lagi-lagi sesosok penampakan itu terus saja mengikuti Nur kemanapun dia pergi. Nur yang merasa ada firasat buruk, dia memutuskan untuk tidak jadi mandi. Namun pintu itu yang kini tiba-tiba saja tidak bisa dibuka. Widya yang berada di luar sama sekali tidak mendengar Nur yang meminta tolong. Widya justru malah mendengar ada suara gamelan itu di dalam kamar mandi. Nur yang masih berusaha, tapi upaya dia untuk membuka pintu sepertinya sia-sia. Nur yang tidak mau melihat apa yang ada di hadapannya. Dia hanya bisa menutup mata, terduduk lemas sambil berdoa meminta perlindungan. Dan tiba-tiba suasana kini menjadi hening dan pintu itu kini bisa terbuka kembali. Dengan apa yang dia rasakan, Nur tidak memberitahukannya kepada Widya. Mereka pun bergantian, kini Widya yang akan mandi dan Nur yang menunggu di luar. Bukan hanya Nur saja, tapi Widya juga merasa ada yang aneh di dalam sana. Tiba-tiba suara gamelan itu terdengar kembali dan malah kini terdengar juga ada suara wanita yang menyanyikan lagu Jawa. Nur dan Widya juga sama-sama mendengar suara tersebut. Mereka malah saling beranggapan Widya yang mengira mungkin itu Nur yang sedang bernyanyi. Begitupun sebaliknya Nur menganggap mungkin Widya yang sedang menyanyikannya. Widya yang menutup mata menyiramkan air dari gayung. Tak
sadar kalau ada sosok makhluk yang mendekatinya. Nur masih penasaran dengan suara nyanyian itu. Karena sepengetahuan dia, Widya tidak pernah menyanyikan lagu Jawa seperti sinden. Merasa penasaran, Nur lalu mencoba melihat di balik celah-celah kayu. Betapa terkagetnya dia melihat ada sinden dengan menggunakan selendang hijau. Begitupun Widya yang ada di dalam. Dia dikagetkan sepintas melihat ada sosok wanita dengan berpakaian sinden. Mereka berdua yang sama-sama ketakutan, tapi antara Nur dan Widya pura-pura tidak tahu dan tidak menceritakan apa yang terjadi. Di malam hari, Pak Prabu menemui Mbah Buyut. Mbah Buyut sendiri adalah sebagai sesepuh di sana. Saat itu Mbah Buyut menyajikan 3 gelas kopi hitam. Pak Prabu yang melihat itu pun merasa terheran dan menanyakan untuk siapa gelas kopi yang satunya lagi. Namun saat itu Mbah Buyut hanya terdiam saja. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja Nur datang menemui Pak Prabu. Si Mbah sudah tahu akan kedatangan Nur ke sana. Mbah Buyut juga tahu kalau ada sosok jin penjaga yang ada di balik Nur. Nur mengeluhkan kepada Pak Prabu dengan apa yang dirasakan selama dia berada di sini. Nur yang selalu diperlihatkan ada sosok hitam besar yang terus menghantui dirinya. Namun si Mbah memotong pembicaraan mereka dan langsung menawarkan Nur untuk meminum kopinya. Walaupun Nur sempat menolak karena dia tidak biasa meminum kopi, tapi si Mbah sedikit memaksa untuk Nur meminum kopi tersebut. Karena tak enak hati, akhirnya Nur pun terpaksa meminum kopi yang ditawarkan. Dan saat Nur mencoba meminum kopinya, kok enak gitu. Nur sama sekali tidak merasakan pahit. Di malam itu juga si Mbah lalu memotong ayam cemani. Lalu mengatakan kepada Nur kalau yang dia lihat itu adalah salah satu penghuni desa dari bangsa jin. Makhluk itu marah karena keberadaan jin penjaga yang ada di dalam tubuhnya Nur. Dan di saat itu juga si Mbah mengatakan kalau makhluk hitam besar sudah berjanji kepada si Mbah tidak akan mengganggu Nur lagi. Sing nang kene wis jadi tanggung jawab. Di tengah malam saat Ayu dan Widya tertidur, Nur yang masih terbangun mendengar ada suara gamelan di luar rumah. Saat itu Nur melihat ada seekor ular besar yang keluar dari rumah dan dibarengi Widya yang sudah berdiri di sana. Nur yang sangat ketakutan melihat Widya yang tiba-tiba berperilaku aneh. Dengan tatapan aneh melihat ke arah Nur. Widya mengambil ular tersebut dan melilitkan ke badan dia sendiri. Di lain sisi, Widya terbangun dari tidurnya karena mendengar ada suara gaduh di luar rumah. Dan dia juga melihat Nur yang sudah tidak ada. Dari penglihatan Widya, justru Nur yang sedang menari di halaman rumah sendirian. Nur? Merasa terheran karena yang Widya tahu kalau Nur sama sekali tidak bisa menari. Namun pada malam itu, Nur terlihat luwes dengan setiap gerakan tariannya, seperti orang yang sudah terbiasa menari. Widya menghampiri mencoba untuk menyadarkannya, namun Nur tidak menghiraukan dan terus saja menari. Saat itu Wahyu yang keluar justru melihat Widya yang sedang menari sendirian di halaman rumah. Wahyu lalu mencoba untuk menyadarkan Widya, dan pada kenyataannya memang Widya sendirilah yang sedang menari. Sedangkan dari tadi Nur ada di dalam baru terbangun karena mendengar ada suara teriakan Wahyu. Di keesokan pagi mereka bertiga, Wahyu, Ayu dan juga Widya, kini mereka berada di tempat Mbah Buyut. Mereka dipaksa untuk minum kopi yang disajikan oleh si Mbah. Antara Wahyu dan Ayu merasakan rasa pahit saat meminum kopi tersebut. Sementara Widya yang minum terakhir justru dengan lahap meminum kopi tersebut sampai habis. Widya sama sekali tidak merasa pahit saat meminum kopinya. Dari sini si Mbah sudah tahu kalau ada makhluk halus yang mengikuti Widya. Saat itu si Mbah memberikan sebuah ramuan untuk membentengi Widya dari gangguan makhluk halus. Sementara di lain sisi, Anton yang bersama Nur, dia menceritakan soal kelakuan aneh Bima belakangan ini. Hampir di setiap malam Anton selalu mendengar ada suara desahan Bima dari kamarnya. Bahkan tanya itu Anton juga pernah menemukan ada sesajen di bawah ranjangnya Bima. Nur sebagai sahabat Bima dari kecil tahu betul siapa Bima. Bima yang seorang taat agama, gak mungkin Bima bisa melakukan hal seperti itu. Untuk meyakinkan, Anton lalu membawa Nur melihat ke kamarnya Bima. Dan memang benar ada sesajen di bawah ranjang Bima dan juga ada fotonya Widya. Tapi untuk foto Widya mereka tidak melihat kalau ada di bawah sesajen itu. Di hari berikutnya Pak Prabu membawa mereka semuanya untuk pindah ke rumah baru yang sudah Pak Prabu siapkan untuk mereka jadikan tempat tinggal.
Beberapa saat kemudian, Bima yang keluar sendirian masuk ke dalam hutan. Di rumah Widya melihat Nur yang sedang sholat. Dia lalu ke dapur untuk mengambil air minum. Namun betapa terkagetnya dia melihat yang tiba-tiba sudah ada Nur di sana. Yang padahal tadi dia lihat Nur sedang sholat. Dan saat dia kembali, Nur yang sudah tidak ada. Lalu tadi siapa yang sholat memakai mukena. Mereka semua menjadi panik saat melihat Widya ketakutan. Lalu tak lama Widya merasa ada sesuatu di dalam mulutnya. Dan saat dia mencoba mengeluarkan apa yang ada di dalam mulutnya, ternyata itu adalah sebuah rambut. Wit, kok niku disantet, Wit? Pada suatu ketika, Nur tak sengaja mendengar pembicaraan Bima dengan Ayu. Bima yang marah kepada Ayu karena telah menghilangkan sebuah gelang. Bima menitipkan gelang itu kepada Ayu, bermaksud agar Ayu memberikan gelang tersebut kepada Widya. Namun kini gelang itu yang malah hilang. Siang itu, Nur mencari Bima dan Ayu karena memang awalnya mereka berenam dibuat menjadi 3 kelompok, dibagi-bagi untuk melakukan kegiatan KKN. Nur bersama Anton, Widya bersama Wahyu, sementara Bima bersama Ayu. Nur datang ke tempatnya Bima dan Ayu yang seharusnya mereka ada di sana. Tapi saat itu Nur tidak melihat keberadaan mereka berdua. Nur yang melihat ke gapura. Di saat itu juga dia langsung teringat dan pernah mendengar cerita dari Ayu kalau Bima sebelumnya pernah mendengar ada suara aneh di dalam hutan itu. Di saat itu juga Nur langsung piling dan menduga kalau mereka berdua masuk ke dalam hutan. Nur yang pada saat itu tidak mendengar himbauan langsung dari Pak Prabu soal mereka yang dilarang masuk ke dalam hutan tersebut. Tanpa ada rasa takut, Nur lalu masuk ke dalam hutan. Dan benar saja Bima dan Ayu yang kini berada di sebuah gubuk, di mana di sana ada kolam tempat untuk pemandian. Sementara Nur masih mencari mereka. Di sana dia menemukan ada sebuah tempat yang sudah tak terurus. Terlihat banyak alat musik gamelan yang dibiarkan begitu saja. Tak jauh dari sana, Nur melihat ada sebuah gubuk. Merasa curiga dengan keberadaan gubuk itu, dia lalu menghampirinya. Tak lama kemudian, keluarlah Bima bersama Ayu. Mereka yang sudah melakukan mantap-mantap di gubuk tersebut. Malu sekaligus merasa berdosa dengan apa yang sudah mereka lakukan di sana. Widya bersama Wahyu yang pergi ke pasar berbelanja untuk kebutuhan mereka selama tinggal di desa. Sempat mengobrol dengan salah satu pedagang. Pedagang itu yang mengetahui mereka berdua tinggal di desa yang ada di tengah-tengah hutan. Karena hari sudah menjelang sore, si pedagang menyarankan lebih baik mereka menginap di hotel saja dan kembali pulang nanti pagi. Karena sangat berbahaya jika mereka sampai terjebak malam-malam di tengah hutan. Warga sekitar juga tidak ada yang berani melewati hutan itu pada saat malam hari. Tapi karena tidak mungkin Wahyu dan Widya menginap di hotel, mereka pun memilih untuk pulang saja. Ya sudah, jika mereka memaksakan pulang, si pedagang hanya memberitahukan saja agar mereka untuk selalu waspada dan selalu berdoa. Si pedagang juga berpesan jika mereka melihat ada sesuatu di tengah jalan, jangan sesekali pernah tergoda dan ikut ajakan mereka. Perjalanan dari jalan raya untuk masuk ke desa memang jauh guys. Dengan menggunakan sepeda motor saja, mereka harus menempuh perjalanan selama 1,5 jam. Sialnya mereka yang harus terjebak gelap di dalam hutan. Dan hal yang tidak mereka inginkan pun terjadi. Motornya yang tiba-tiba malah mati. Tak jauh dari sana, mereka melihat ada kakek tua yang hanya terduduk saja. Awalnya Wahyu dan Widya sempat ragu dengan keberadaan si kakek tua itu. Mereka lalu mencoba mendekatinya. Tapi ternyata si kakek itu yang baik hati dan akan membantu mereka. Kakek tua itu berkata, sambil menunggu motor diperbaiki, mari mampir dulu. Kebetulan di desa mereka sedang ada hajatan. Wahyu sama sekali tidak curiga dengan keberadaan si kakek. Dan mereka juga lupa pesan dari si pedagang untuk tidak tergoda apapun yang mereka temui di dalam hutan. Saat itu Wahyu dan Widya melihat ada sebuah pesta yang sangat meriah, di mana suara musik gamelan dan orang-orang menari bersama dengan para sinden. Tak lama kemudian, keluarlah satu sinden paling cantik menari di depan mereka dan menatap tajam ke arah Widya. Widya membuang muka tidak berani untuk menatap kepada si sinden itu. Widya merasa sangat ketakutan memaksa Wahyu untuk segera pergi dari sana. Lalu si kakek itu datang dan mengatakan kalau motornya kini sudah selesai diperbaiki. Si kakek yang baik hati lalu menyuruh Wahyu untuk dibungkus saja jika makanannya masih kurang.
Wahyu seperti orang kesurupan mengambil semua makanan yang ada di meja. Saat mereka akan pergi dari sana, anehnya pesta itu pun langsung berhenti. Dan semua orang yang ada di sana hanya terdiam dan melihat ke arah mereka. Di rumah, Nur yang marah atas kejadian mesum yang sudah mereka lakukan. Tak lama, Wahyu dan Widya datang. Tapi saat itu Wahyu melihat mereka seperti ada masalah. Wahyu bercerita kepada mereka apa yang dia alami tadi di jalan. Mereka yang mendengar tidak percaya dengan apa yang diceritakan oleh Wahyu. Karena di hutan itu tidak ada desa lain selain desa yang sekarang mereka tempati. Dan untuk membuktikan kepada mereka, Wahyu lalu membuka oleh-oleh yang dia dapatkan dari si kakek. Dan saat Wahyu membuka bungkusan yang tadi dia lihat itu adalah makanan, tapi ternyata itu adalah kepala monyet dengan masih ada darahnya. Kecurigaan Nur kepada Ayu dan Bima membuat Nur mencari tahu apa isi yang ada di dalam tasnya Ayu. Di dalam tas itu Nur menemukan ada sebuah selendang hijau. Dan beberapa saat kemudian Nur mendengar ada suara seseorang dari arah luar. Dari balik bayangan seperti sinden. Tapi setelah dia masuk ternyata itu adalah Widya. Seperti yang kita tahu guys, kalau dia adalah Badarawuhi yang menyerupai Widya. Dia mengancam kepada Nur untuk tidak ikut campur dengan urusan Ayu dan Bima. Dan jika Nur berani ikut campur, Badarawuhi tak akan segan-segan untuk melukai Nur. Walaupun sebenarnya Nur sendiri tidak paham dengan apa yang dimaksud oleh Badarawuhi. Di sini Badarawuhi masih menghormati sesosok jin penjaga yang ada di belakang Nur. Subuh itu setelah dia selesai sholat, Bima menangis menyesali dengan apa yang sudah dia perbuat. Bima menceritakan awal mula semua ini bisa terjadi. Bima dimimpikan melihat Widya yang diselimuti oleh ular. Lalu Badarawuhi yang mengaku dirinya adalah Dau, panggilan nama bagi seorang penari. Dia mengatakan kepada Bima, Widya tidak akan bisa lepas dari jilatan si ular. Karena itu adalah gangguan dari makhluk penghuni desa. Tapi Dau bisa menolong Widya asal Bima mau mengikuti perintah Dau. Bima disuruh datang ke tapak tilas yang ada di dalam hutan dan masuk ke dalam sebuah gubuk yang ada di sana. Bima diminta untuk mengambil sebuah gelang seperti yang dipakai oleh Dau. Lalu setelah itu Bima diminta untuk memberikan gelang tersebut kepada Widya. Dan di setiap malamnya Bima harus menemui Dau untuk bersetubuh dengannya. Dau berjanji jika Bima bisa melakukan semuanya, maka Widya akan selamat. Dan tak hanya itu saja, Bima juga bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Itu janjiku. Tanpa dia sadari, dengan mengikuti perintah Badarawuhi, Bima sudah bersekutu dengan jin. Sebenarnya niat Bima pada saat itu hanya untuk menyelamatkan Widya. Namun semuanya itu hanyalah tipu daya jin yang seolah-olah menolong Widya. Hingga Bima sendiri yang akhirnya terjerumus masuk dalam perangkapnya Badarawuhi. Saat itu Nur tak sengaja menemukan sebuah gelang di dalam tasnya Widya. Lalu dia juga menemukan selendang hijau di dalam tasnya Ayu. Dengan apa yang Nur tahu, Bima dan Ayu yang sempat berselisih membahas soal gelang. Nur lalu menemui Ayu meminta penjelasan apa sebenarnya yang direncanakan oleh Ayu dengan gelang dan selendang itu. Jika Ayu tidak mau mengaku, Nur mengancam akan memberitahukan semua itu kepada Pak Prabu. Lalu Ayu pun akhirnya mengaku dan mengatakan awalnya memang Bima yang menyuruh dia untuk memberikan gelang tersebut kepada Widya. Namun Ayu tidak melakukannya. Ayu memilih menyimpan gelang tersebut dan beralasan kepada Bima kalau gelang itu hilang. Hingga suatu ketika Ayu didatangi seorang wanita yang berpakaian seperti sinden. Dia memaksa Ayu untuk memasukkan gelang tersebut ke dalam tasnya Widya. Dan sebagai gantinya Ayu diberikan selendang hijau untuk bisa mengikat Bima. Karena kita tahu dari awal memang Ayu jatuh cinta kepada Bima. Dengan apa yang sudah Bima dan Ayu lakukan berdua, secara tak sadar mereka sudah terjebak dalam ikatan perjanjian dengan Badarawuhi. Di malam hari, di saat semuanya sedang tertidur lelap, Widya terbangun dan tersengaja melihat Bima keluar membawa obor. Diam-diam, ternyata di belakang Widya mengikuti kemana Bima pergi. Bima kembali masuk ke dalam hutan dan menuju ke tapak tilas. Namun saat itu Widya kehilangan jejaknya Bima.
Di sana Widya melihat ada sebuah gubuk lalu mencoba untuk membuka pintunya. Namun pintu itu yang terkunci. Karena penasaran, Widya mencoba melihat di sela-sela dinding kayu. Dan kini dia melihat Bima sedang bersetubuh dengan Badara Wuhi yang memperlihatkan wajah aslinya. Widya yang shock tak lagi bisa berkata apa-apa. Namun tiba-tiba dia dikagetkan keberadaan si kakek yang tempo dulu dia temui di hutan. Kini Widya berada di tengah-tengah para penduduk bangsa jin yang tinggal di sana. Tak lama kemudian Badara Wuhi datang. Ternyata Widya ini sudah ditunggu oleh Badara Wuhi. Widya yang akan dijadikan sebagai dauh baru. Di sini ayo dong. Nur yang tiba-tiba terbangun dan melihat Widya yang sudah tidak ada di kamar. Nur lalu mencoba membangunkan Ayu. Namun saat itu Ayu hanya terdiam saja, tidak bergerak sama sekali. Dan saat Nur membalikkan tubuhnya Ayu seperti orang yang sedang sekarat. Matanya yang terus saja melotot tanpa bisa mengedip sama sekali. Nur yang panik berteriak meminta tolong kepada yang lainnya. Sementara Widya yang terjebak bersama Badara Wuhi dipaksa untuk menari di hadapan mereka. Saat itu dia melihat ada sesosok wanita yang ternyata itu adalah Ayu yang kini berpakaian sinden dan menari di hadapan Badara Wuhi. Nur memberitahukan kepada Pak Prabu soal selendang hijau dan sebuah gelang. Dan dia juga memberitahukan kalau Bima dan Ayu pernah masuk ke dalam hutan dan menemukan tapak tilas. Pak Prabu yang mendengar dan melihat itu pun merasa sudah hilang harapan. Karena apa yang mereka lakukan sudah kesalahan yang sangat fatal. Sing jenenge jauh. Tapi saya mohon tolong Bima karo Ayu, Pak. Goblok kok, Nur. Kok baru cerita sih, Nur? Jancuk. Sisa hari ku mencari desa orang juga. Para warga dikerahkan masuk ke dalam hutan untuk mencari Bima. Mbah Buyut menceritakan soal Badara Wuhi. Badara Wuhi sendiri adalah jin yang menguasai desa tersebut. Gelang itu hanya bisa dipakai oleh Dauh, gelar seorang penari yang dipilih oleh Badara Wuhi. Dan selendang hijau itu gunanya adalah untuk pemikat kepada orang yang dia inginkan. Nur meminta bantuan kepada Mbah Buyut untuk menolong Ayu dan Bima. Namun sayang Mbah Buyut sudah tidak bisa menolong mereka lagi. Karena sukma dari Ayu dan Bima sudah ditahan dan berada di Angkara Murko atau berada di dimensi para bangsa jin. Saat itu Mbah Buyut pamit untuk ke belakang dan tiba-tiba saja keluar anjing hitam. Anjing itu keluar untuk mencari dan menolong Widya yang masih terjebak bersama Badara Wuhi. Widya dikelilingi mereka yang menari bersama. Seketika langsung terdiam saat mendengar anjing itu menggonggong. Kedatangan anjing itu seakan-akan memberi jalan kepada Widya untuk kembali pulang. Sementara Widya melihat Ayu masih terjebak di sana sambil menangis dipaksa harus menari. Widya ingin sekali menolong Ayu dan pergi bersama dari tempat itu. Namun sayang tak ada satu orang pun yang bisa menolong Ayu pada saat itu. Widya berlari mengikuti kemana anjing itu pergi. Tak lama kemudian Bima pun yang akhirnya ditemukan. Namun dengan kondisinya yang sudah sangat mengkhawatirkan. Antara Ayu dan Bima mengalami hal yang sama. Mata mereka yang terus melotot tanpa bisa mengedip sama sekali.
Untuk memastikan Widya tidak lagi diikuti oleh makhluk halus, Mbah Buyut kembali memberikan kopi pahit kepada Widya. Dan akhirnya Widya kembali normal dengan merasakan kopinya yang terasa pahit. Si Mbah mengatakan kalau Sukma, Ayu, dan Bima kini terjebak berada di alam jin. Mereka berdua terkena hukuman atas perbuatan yang sudah mereka lakukan. Kesalahan Ayu dan Bima sudah tidak bisa termaafkan karena sudah mengotori tempat pemandian yang dimana tempat tersebut dianggap tempat sakral oleh bangsa jin. Bima yang dijadikan pendamping oleh Badara Wuhi, sementara Ayu dijadikan dahu baru seorang penari yang akan terus-menerus menari tanpa henti sampai Ayu meninggal. Si Mbah sebagai sesepuh desa merasa gagal untuk menjaga mereka. Sejarah dari desa itu terdahulu terbilang sangat kejam, di mana mereka masih sangat percaya kepada mitos dan bisikan-bisikan setan yang mengatakan jika warga ingin terhindar dari mara bahaya, mereka harus menumbalkan anak-anak mereka sendiri. Batu nisan yang dililit kain hitam adalah tanda anak-anak mereka yang sudah dikorbankan. Itulah alasan kenapa di desa tersebut tidak ada anak kecil. Sementara sanggar di tapak kelas itu dulunya adalah untuk pagelaran tarian yang dipersembahkan kepada makhluk halus. Dengan kejadian yang menimpa kepada Ayu dan Bima menjadi tamparan keras bagi mereka semuanya. Pak Prabu sebagai kepala desa merasa gagal menjaga keamanan di desanya sendiri. Sedangkan Nur sebagai mahasiswa yang harusnya bisa membantu warga untuk bisa lebih baik, namun mereka malah menyanyiakan kepercayaan yang sudah diberikan. Mereka berempat meninggalkan desa dengan penuh rasa bersalah. Bima meninggal 4 hari kemudian setelah kepulangan mereka dan disusul Ayu yang meninggal 3 bulan kemudian. Dan itulah terakhir kalinya Nur bertemu dengan Mbah Buyut dan juga Pak Prabu. Hingga sampai sekarang mereka tak pernah datang lagi ke sana. Dan untuk menghormati mendiang Bima dan Ayu, dalam wawancara kepada Ed Simpleman, Widya meminta untuk disamarkan semua yang terlibat, termasuk tempat kejadian perkara. Dan di sini akhirnya film pun selesai. Menurut kalian ini beneran kisah nyata gak sih guys? Yang tahu detailnya coba komen ya guys, kita sharing. Film ini keren. Ya mungkin kalian sudah tahu cerita detailnya seperti apa ya. Cuma di sini Mimin akan membahas beberapa poin yang ada di film KKN. Untuk Sukma yang sempat dikatakan oleh Mbah Buyut. Sukma sendiri menurut beberapa sumber adalah penghubung antara ruh dan raga manusia. Ibarat handphone Sukma itu istilah kata adalah sebuah chip atau program. Dan ruh adalah baterai. Antara Bima dan Ayu layaknya seperti orang tidur. Ruhnya ada tapi Sukmanya yang pergi. Si Sukma itulah yang ditahan oleh Badara Wuhi. Hingga akhirnya Bima dan Ayu seperti manusia hidup tapi tanpa ada program di dalamnya. Kurang lebih seperti itulah kira-kira. Dan untuk filmnya Mimin beri nilai 8 guys. Jujur Mimin suka banget. Oke mungkin sampai di sini dulu ya ceritanya. Sampai jumpa di video horor selanjutnya. Salam dari saya dan bye-bye.